Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adriasari SPDSD, Guru SD Negeri 100, garis miring 2, Muara Bungo. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bungo. Dalam hal ini, saya berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada 3 orang kepala sekolah dalam lingkup Kabupaten Bungo. Hal ini saya lakukan untuk melengkapi tugas saya dalam modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu Sari. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk saya mewawancarai Bapak. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Bapak mengenai pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan saat menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah. Seperti itu, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah, Pak? Terima kasih, Bu, ya, atas pertanyaan Bapak Ibu. Memang di suatu sekolah itu banyak terjadi kasus-kasus, baik itu masalah siswa, guru. Nah, tentunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu, tentunya saya akan mengamati dulu permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, tentu saya harus memanggilkan wali murid, siswa, guru untuk mengambil informasi yang lebih faktual atau yang lebih akurat. Nah, permasalahan yang terjadi supaya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang sepihak. Selama ini kita ketahui banyak laporan-laporan itu sepihak. Sehingga tidak berita itu kadang-kadang mencuat keluar. Nah, jadi untuk ke depan perlu kita betul-betul menghadirkan pokok-pokok permasalahannya apa, menghadirkan yang ada permasalahan kita panggil kayak gitu. Nah, itu Bu Sri, berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Kabupaten Bungo Tebo dan berlaku juga berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, itu memang masalah ini memang banyak terjadi. Baik, Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih? Misalnya ada kasus yang berupa dilema etika itu ya, Pak, ya. Di antara kedua-duanya benar. Maksudnya seperti ini, seandainya plan A dilakukan, mungkin akan melanggar nilai kejujuran. Jika keputusan yang B dilakukan, mungkin akan melanggar peraturan, seperti itu, Pak. Jadi kan seperti ada dua kebenaran yang nantinya dilanggar. Kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Tapi tujuannya benar ya. Iya. Nah, ini suatu keputusan yang sebenarnya agak susah kita ambil keputusan, karena masing-masing itu guru-guru ataupun yang bersangkutan maksudnya tetap pada pendidikan masing-masing. Sebenarnya ini ada yang salah, ada juga yang benar. Nah, jadi saya kembali kepada aturan. Aturan bagaimana tata tertib peraturan pemerintah tentang disiplin sekolah. Nah, itu masalah guru maupun masalah siswa. Nah, yang harus jelas-jelas apa fungsi dan tugas mereka yang sebenarnya. Nah, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman, ya, tidak ada lagi istilahnya merasa dirinya benar tapi salah. Nah, ini yang perlu kita benahi. Sebenarnya apa pokok-pokok permasalahan di sekolah itu harus sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, ini yang terjadi. Kadang-kadang ini merasa benar misalnya. Maka saya sebagai kepala sekolah, tentunya saya harus menjelaskan pada kedua belah pihak bagaimana penyelesaian terbaik. Nah, kita pelajari dari peraturan pemerintah tadi. Dengan tugas-tugas mereka, apa tugas mereka lakukan? Ya dilakukanlah dengan sebaik mungkin. Nah, itu peraturan. Berarti intinya kembali kepada peraturan pemerintah tadi, peraturan sekolah. Jadi supaya jangan ada lagi permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, itu perlunya adanya rapat, kerjasama baik dengan guru-guru. Nah, itu. Saya rasa itu aja yang bisa saya jawab, Bu. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah yang akan Bapak
lakukan biasanya untuk mengatasi kasus-kasus itu dalam mengambil keputusan itu? Langkah-langkahnya apa Jadi saja ya, Pak? langkah-langkah ini Bapak Ibu, ini Iya. sangat penting sekali Bu ya. Kita Iya. tidak bisa langsung eh, menyalahkan seseorang. Iya. Nah, itu langkah-langkahnya tadi sudah saya bilang tadi, kita cari informasi Iya, dulu. iya, iya, Pak. Informasi itu jangan terlalu cepat kita mengambil sepihak. Iya, Nah, iya, tentu iya. kedua pihak harus kita panggil, Iya. kita tanya apa permasalahannya, Iya. ya apa problemnya, yang baik itu di lapangan Iya. ataupun di kelas. Nah, jadi kedua pihak itu harus kita wawancarai, Iya, kita iya, tanya iya. sebaik-baik mungkin. Iya. Nah, apa problem-problema, baik itu masalah guru, baik itu masalah siswa. Iya, iya. Nah, karena kita harus menganalisis apa pokok permasalahan itu. Iya. Nah, itu harus kita analisis. Iya. Nah, supaya bisa kita pecahkan bersama-sama. Iya. Sehingga tidak terulang lagi berikutnya. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya jawab, Bu. Iya, berarti harus cari informasi dulu, kemudian Ya. dianalisis gitu ya, Pak Ya. ya. Baik, Pak, selanjutnya selama ini hal-hal yang Bapak anggap efektif Ya. dalam mengatasi kasus-kasus tadi yang sudah Bapak lakukan, mana sih yang efektif yang terjadi? Begitu ya. Iya. Nah, jadi untuk satu mengambil keputusan, Iya. ya, yang lebih baik yang sportivitas, Iya. ya tentunya kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Iya, iya, Nah, jadi tentu kita harus mempelajari dulu apa pokok permasalahan, Iya. nah, supaya jangan terjadi terulang lagi. Nah, Iya, jadi Pak. saya panggil guru, ya, bisa jadi timnya apa dari tim ini bahasa ini, bisa jadi saya panggil orang tua yang Iya. bersangkutan. Nah, juga minta keputusan bersama supaya jelas-jelas keputusan berdasarkan atas keputusan bersama, dirapatkan bersama apapun permasalahan yang terjadi di sekolah kayak gitu lah, Bu. Iya, iya. Berarti Bapak koordinasi bersama guru, Ya, gitu, orang tua, pihak-pihak yang terkait ya, dengan terkait Iya, permasalahan yang iya. seluruh Ya, pihak baik, Pak. ke sekolah. Nah, selama ini dalam Bapak mengambil keputusan, ada enggak tantangan dalam melaksanakan pengambilan keputusan itu, Pak? Nah, tantangan cukup banyak sekali, Bu, ya. Iya. Karena tantangan itu, Pak, saya lihat kadang-kadang ini ya, tantangan itu kadang-kadang kita tiap mengambil keputusan itu pasti ada yang merasa tidak senang. Oh, iya. Nah, ada merasa senang, ada Iya. merasa tidak puas. Iya, betul. Nah, jadi ini kendala-kendala kadang-kadang itu ada juga tantangannya guru merasakan tersinggung gitu, dalam kita menegur-negur. Nah, padahal tujuannya dari kepala sekolah itu niatnya untuk yang baik, untuk kemajuan sekolah. Nah, jadi tentang satu. Nah, jadi setiap saya mengambil suatu keputusan itu ya betul-betul harus akurat. Iya. Nah, yang bisa diterima. Iya. Yang tidak sehingga orang lain tidak merasa terlibat dengan keputusan kita. Nah, itu tentunya adanya kebersamaan, keputusan bersama. Iya. Nah, itu, Bu. Iya, Ya. berarti tantangan Bapak tadi ada yang sekarang tidak senang, tidak betul. menerima, tidak mau menerima, tidak puas. Walaupun itu sudah keputusan bersama ya, Pak ya. Ya, sebenarnya itu sudah tugas kita ya kan. Itu satu. Nah, kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan itu ada jadwal tertentu enggak, Pak? Misalnya gini, ada permasalahan tapi harus dijadwalkan. Nanti pulang sekolah jadwalnya untuk menyelesaikannya gitu, Pak. Gini, oke. Jadi sebenarnya tergantung dengan kasus kejadian, Bu. Oh, iya, nah, kalau masalah ini masalah kasus ya, Bu ya. Iya. Masalah kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu tergantung, kadang-kadang ada kasus, kadang sudah tidak. Iya. Nah, kalau memang itu ada kasus, contoh kasus siswa lah contohnya. Nah, kalau bisa diselesaikan secepat mungkin, supaya jangan lagi kita panggil orang tuanya, panggil siswa, panggil gurunya, apa pokok permasalahan. Nah, sehingga tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari, tidak berkepanjangan, anak tidak lagi berbuat yang kurang baik. Nah, guru juga dapat menyadari tugas dia masing-masing, apa tugas memantau. Iya, Pak. Jadi nggak mesti ada jadwal gitu, Pak ya, Pak ya. Yang penting harus diselesaikan secepatnya. Iya, benar. Cepat selesaikan. Selanjutnya, Pak, faktor-faktor apa saja sih, Pak, yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Nah,
membantu, Nah, memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan. jadi saya siap mengambil keputusan. Saya tidak mau mengambil keputusan tersendiri. Tentu Ya. mau musyawarah untuk mufakat. Iya, 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 iya. Nah, karena gini di sekolah itu, yang satu sekolah itu harus ada kerjasama yang baik antara kepala Iya. sekolah dengan guru, Iya. wali murid. Iya. Nah, jadi kalau tidak ada kerjasama yang baik, bagaimana apa kegiatan KBM sekolah akan belajar dengan baik? Iya. Nah, jadi tentu saya akan bekerja sama wakil kepala sekolah, ya, guru-guru, staf, dan juga penjaga, dan juga bisa juga kita melibat orang tua dan pengawas Iya, iya. untuk bisa diselesaikan secepat mungkin gitu. Nah, Iya, berarti banyak yang membantu Bapak dalam mengambil untuk keputusan ya Pak ya, keputusan, nggak ya. mau ngambil Dari sendiri gitu. ya dari Nah, wakil kepala lah sekolah, boleh jajaran guru, guru, staf, ya, staf ya. dan lingkungan sekolah ya Pak ya. Ya itu. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, apa sih pembelajaran yang Bapak peroleh dalam mengambil keputusan ini Pak? Nah, jadi dengan pembelajaran yang sudah kita ambil ini banyak sekali sebenarnya Bu manfaat dari apa yang telah kita ambilkan itu. Nah, jadi di situ kita tahu apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu sekolah. Nah, baik itu masalah siswa, guru, baik itu masalah sekolah, wali murid. Nah, jadi dengan adanya pengalaman-pengalaman kita tadi bersama guru, kita dapat menambah wawasan bagi kita. Wah, ini cara penyelesaian lebih baik. Nah, dengan cara guru. Nah, intisarinya kerjasama itulah yang jalan langkah terbaik ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah. Nah, itu kerjasama antara guru, wali murid, pengawas. Supaya dari pengalaman itu kita dapat ilmu. Oh ini Pak. Nah, kadang-kadang tuh wali murid itu sering ingin menang sendiri gitu. Wah ini anak saya. Assalamualaikum Ibu. Ibu Sahari, waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Maaf nih ganggu waktu Ibu. Ya tidak apa-apa Ibu. Lagi ngapain Ibu? Biasalah Bu, kerjaan ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saya minta waktu Ibu sedikit. Boleh. Untuk melakukan wawancara mengenai pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah. Nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan. Oh iya. Iya, baik Ibu, kita mulai ya. Silakan Ibu. Pertanyaan yang pertama. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Kalau saya melihat itu dilema etika atau bujukan moral ketika dilihat benar dengan benar, salah dengan benar, seperti itu ya Bu ya. Jadi diidentifikasi dulu, dilihat permasalahannya itu seperti apa, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Nah ketika itu dilema etika, maka tentunya saya harus ini dulu ya, cross check dulu, memastikan dengan yang bersangkutan permasalahannya itu, memastikan apakah seperti itu kejadiannya atau seperti apa. Ya, tentunya saya memastikan itulah yang paling penting saya lakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian. Iya, jadi melihat fakta, mengidentifikasi gitu, nilai-nilainya yang bertentangan. Iya, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah ini, terutama jika ada kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika, yang kedua-duanya benar, seperti itu kira-kira. Ya, jika kedua-duanya benar itu dilema etika ya Bu ya, tentunya sangat membingungkan ya Bu ya, betul, betul, karena sama-sama benar. Iya. Nah, namun kejadian seperti itu juga bukan hanya sekali 2 kali kita temukan ya Bu ya. Tentunya dengan mengajak rekan-rekan lain atau yang bersangkutan itu untuk bermusyawarah, berdiskusi, dan memastikan jika kita mengambil kebenaran yang satu ini nanti manfaatnya seperti apa, kebenaran yang 2 ini manfaatnya seperti apa, dan kita putuskan mana yang lebih benar lagi. Seperti itu.
Jadi Ibu akan melakukan musyawarah, Ya, kemudian baru mencari solusi. ya, Nanti Ibu akan melihat sih setelah keputusan ini diambil apa yang terjadi ya, dan betul. keputusan yang satu diambil apa yang terjadi Iya, ya. betul. Baik Bu, selanjutnya langkah-langkah yang Ibu biasa lakukan Iya. nih untuk mengambil keputusan apa saja ya? Ya, biasanya itu tentunya memanggil ini ya, pihak yang bersangkutan. Itu Iya. pasti ya Bu ya, mengundang. Iya. Kalau misalnya berhubungan dengan orang tua, tentu kita harus eh, menggunakan surat resmi seperti Iya, itu ya Bu iya. ya. Nah, namun kalau itu berkaitan dengan guru, Iya. eh, tentunya nanti akan dituliskan di jurnal kepala sekolah, kemudian didiskusikan bersama, dilihat nilai-nilai yang terkandung dalam permasalahan tersebut apa, kemudian baru diputuskan dan dicari solusinya nanti seperti apa, dilihat ke depannya nanti prospeknya juga seperti apa. Bagus sekali ya Bu, langkah-langkah yang benar-benar secara bertahap sehingga akhirnya nanti mendapatkan solusi. Iya. Ya baik Bu, hal-hal apa saja nih selama Ibu mengambil keputusan, apa sih yang efektif dilakukan? Yang paling efektif itu dengan diskusi, Bu. Dengan diskusi, dengan yang bersangkutan itu berdiskusi, kemudian juga membicarakan hal tersebut. Intinya tidak ada yang tersakiti lah dengan keputusan yang akan diambil, kemudian juga bermanfaat untuk kedepannya dan berkelanjutan, kemudian juga jika itu permasalahannya benar dengan salah, tentunya kita inginnya kebenarannya Bu ya, yang kita angkat ya Bu ya, tapi tidak melukai perasaan yang salah tadi. Jadi intinya memang yang paling efektif itu memang kolaborasi ya Bu ya, diskusi. Iya, baik Bu. Nah selanjutnya nih Bu, dalam mengambil keputusan apa saja sih tantangan yang pernah Ibu hadapi? Oh ya, tantangannya itu Bu, ketika kita mengambil keputusan tentunya ada satu pihak yang kecewa. Namun kita harus tetap berpikir bahwa tidak semua orang bisa kita senangkan hatinya. Tentunya kita juga harus membuka atau seperti membuka mindset mereka bahwa dengan keputusan yang kita ambil bersama ini itulah yang terbaik untuk kita bersama dan sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan bersama, khususnya untuk di sekolah saya. Iya, itu memang salah satu memang benar-benar tantangan dari semua kepala sekolah saya rasa. Memang berat mengambil keputusan ya Bu ya, apalagi ada yang tidak sesuai, tidak setuju. Iya. Baik Bu, selanjutnya dalam mengambil keputusan, apakah Ibu menjadwalkannya untuk bermusyawarah tadi atau tidak? Oh ya, kalau untuk ini Bu, tergantung. Tergantung permasalahannya. Jika permasalahannya itu berhubungan dengan orang tua, tentu kita membuat kesepakatan dulu dan menjadwalkan. Kira-kira kita bisa berdiskusi dengan orang tua kapan. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan yang sifatnya urgent dan harus diselesaikan hari itu juga, mungkin spontan. Langsung hari itu juga kita selesaikan. Jadi ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal, tergantung ya Bu ya kasusnya. Baik Bu, kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau yang mempermudah saya tentunya saya butuh teman untuk berdiskusi ya Bu ya. Karena kita manusia ini tidak lepas dari yang namanya kolaborasi, kerjasama, itu termasuk dari nilai-nilai kebajikan yang harus kita junjung ya Bu ya. Kemudian rasa percaya diri kita juga dalam mengambil keputusan bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu. Iya Bu. Kira-kira dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, apa nih pembelajaran yang Ibu dapatkan? Oh ya, pembelajaran yang didapatkan tentunya sangat banyak ya Bu. Namun salah satu yang menjadi pembelajaran dengan saya itu Bu, ketika saya mengambil keputusan bahwa saya harus memahami sudut pandang seseorang Bu. Jadi kita tidak bisa
menilai suatu permasalahan itu bahwa itu benar menurut kita saja. Namun kita lihat juga kebenaran dari sudut pandang mereka, atau masalah tersebut bisa mencuat itu karena apa, seperti itu, Bu. Nah, itu menjadi pembelajaran. Kemudian juga tidak semua pihak itu kita bisa menyenangkan hatinya, dan tidak semua keputusan itu kita ambil untuk kesenangan atau untuk memuaskan satu orang atau kelompok tertentu. Namun keputusan itu harus kita ambil berdasarkan keputusan bersama, musyawarah bersama, dan itu sungguh menjadi pelajaran berharga untuk saya bagaimana tidak menjadi konflik dan tidak ada gesekan antara baik itu orang tua dengan guru, atau guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, atau siswa dengan guru. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya memang pengalaman itu adalah pembelajaran Iya, segala-galanya ya Bu ya. Ya demikian wawancara yang bisa saya tanyakan dengan Ibu nih, udah 8 pertanyaan. Jadi saya senang sekali udah bisa melakukan wawancara dengan Ibu. Di lain kali seandainya saya butuh bantuan, saya mohon bantuannya Bu ya, mohon bimbingannya juga ya Bu ya. Terima kasih, saya sangat senang hari ini sudah bisa bertemu Ibu dan melakukan wawancara. Ibu, maaf mengganggu waktunya sekali lagi ya Bu. Terima kasih, sukses selalu ya Ibu. Iya Bu. Ibu saya permisi ya Bu. Iya Bu, saya lanjut kerja dulu. Iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh Bu? Maaf nih Pak, mengganggu waktunya hari ini. Saya ada sedikit wawancara nih dengan Bapak mengenai cara-cara Bapak atau pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Bisa enggak nih Pak? Insya Allah bisa Bu. Alhamdulillah. Kebetulan Nanti, nih Bu, ya. kegiatan juga tidak ada Bu. Alhamdulillah. Gini Pak, nanti nih saya ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai pengambilan keputusan. Oke Pak? Siap, Oke. Insya Allah. Pertanyaan pertama nih Pak, selama Bapak menjabat menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana sih cara-cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan kasus dilema etika atau yang bujukan moral? Mengidentifikasi Bu ya? Iya benar. Jelas yang pertama sekali kita melihat siapa saja yang terlibat di situ. Baik, Pak. Sudah itu baru kita menganalisis apakah ini kedua-duanya benar, atau ada yang salah satunya ada yang benar atau tidak benar. Itu yang penting, diidentifikasi, dianalisis dulu siapa pelakunya itu Bu. Baik Pak. Berarti Bapak di sini identifikasi yang pertama, kemudian menganalisis, nanti baru menentukan nih mana apakah benar kedua-duanya atau ada yang benar ada yang salah, seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bapak mengambil keputusan di sekolah apabila ada dua kepentingan itu sama-sama benar nih dua-duanya gitu Pak? Bagaimana cara Bapak mengambil keputusannya? Kalau untuk mengambil suatu keputusan, kita harus lihat dampaknya Bu. Dampak jangka panjangnya. Karena makanya dengan itu saya tetap bermusyawarah dulu, terlebih dahulu. Tetap mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada. Baik. Itu Bu. Baik Pak. Ya intinya dimusyawarahkan dulu ya. Memikirkan dampak di jangka panjangnya dengan keputusan dan tetap mengacu pada peraturan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang biasanya Bapak lakukan untuk mengambil keputusan ini? Itu tadi mengidentifikasi, baik Pak. mengumpul fakta, baik. menganalisis hal terkecil apapun, kita analisiskan itu Bu. Apa dampak keputusan itu nanti? Baik Pak. Berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan fakta, kemudian menganalisis hal-hal
terkecil apa yang Iya. terjadi nanti ya pada Iya. dampak keputusan nanti. Baik Pak, selanjutnya apakah yang Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, ada tidak hal-hal yang Bapak rasa efektif untuk dilakukan? Jelas kita harus mengikut prosedur, Bu. Iya. Itu yang pertama. Ya. Seterusnya kita meminta pendapat orang lain. Iya, baik. Tapi tidak semua orang yang kita mintakan pendapat. Iya, baik. Nah, karena bisa memakan waktu cukup banyak, Iya, Bu. iya. Nah, jadi yang kita tanya wakil kepala sekolah, kita ajak komite dan pihak-pihak yang terkait, Bu. Iya, iya. Ya, intinya hal-hal yang efektif itu kalau kita mengikuti prosedur dalam mengambil keputusan itu akan sangat efektif ya Pak ya? Ya, insya Allah efektif, Bu. Iya, baik Pak. Selanjutnya nih, dalam mengambil keputusan, apa sih tantangan-tantangan yang pernah Bapak alami? Itu pasti, Bu. Ya. Setiap kita mau ngambil suatu keputusan, tentu di dalam musyawarah itu ada yang tidak setuju, ada yang istilah kecewa tentang hasil yang kita putuskan. Tapi ini kan harus kita putuskan bersama. Kalau sudah sekian persen itu ikut memutuskan, berarti kita harus putuskan. Walaupun ada kendala-kendala kecewa atau yang lain-lain, Bu. Kira-kira gitu, Bu. Tantangan Bapak dalam mengambil keputusan ini pasti ada beberapa yang tidak setuju dan kecewa dengan keputusan ya, tapi mau tidak mau ya Pak, mau ya? tidak mau, karena Bu. udah keputusan bersama. Iya. Iya, benar itu Pak. Selanjutnya nih Pak, kalau Bapak mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, ada tidak Bapak jadwalkan atau Bapak menyelesaikan saat itu juga? Kalau untuk jadwal, Bu, itu tidak ada. Ya. Setiap ada kejadian, kita selesaikan secepat mungkin. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Jadi, kita harus selesaikan walaupun atau apapun resikonya. Harus diselesaikan. Baik, Pak. Ya, yang jelas tidak ada jadwal berarti di sini, Pak ya. Tidak ada. Bila ada kasus, langsung diselesaikan. Ya, secepatnya. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih. Selama Bapak mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika ini, ada enggak orang-orang atau faktor-faktor yang membantu dan mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Jelas, Bu. Namanya kita bermusyawarah, yaitu misalnya rekan-rekan kerja atau wakil kepala sekolah, itu yang membantu kita untuk mengambil suatu keputusan. Kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di sekolah seperti itu, Pak ya. Yang membantu Bapak. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, dari semua pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan, apa sih pembelajaran yang Bapak dapatkan berdasarkan pengalaman Bapak? Berdasarkan pengalaman saya tidak mau setiap kejadian itu terulang kembali. Nah, kejadian ini besoknya terulang kembali. Maka dengan itu, dengan pengalaman-pengalaman saya yang ada, saya akan ambil keputusan yang tepat. Menurut pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi begitu, berdasarkan pengalaman Bapak. Berdasarkan pengalaman. Jadi Bapak lebih bijak lagi ya Pak ya harus, dalam Bu. mengambil keputusan. Harus, Bu. Iya, baik sekali. Demikian wawancara kita ya Pak ya. Udah 8 pertanyaan yang sudah saya ucapkan dan saya sangat senang sekali udah melakukan wawancara dengan Bapak. Lain kali kalau saya minta bantuan dengan Bapak, mohon kesediaannya Pak ya. Siap, Bu. Boleh, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih udah membantu saya dan Bapak menyediakan waktu untuk wawancara hari ini. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.